warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alayubi Sidik. Saya tenaga pengajar di SMAT Al-Maksum Muhammadiyah Cugenang, Cianjur. Saat ini saya memegang mata pelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan pembelajaran ekonomi berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar siswa, memberi keleluasaan untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar siswa. Di mana pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tetapi metode ini juga berfokus pada proses konten dan materi pembelajaran. Pendapatan kapita itu ada berapa sih lupa lagi? Ada dua ya? Oh ya, metode pengeluaran. Nah, metode pendapatan itu rumusnya itu yaitu Y, R ditambah W ditambah I ditambah P, atau kita singkat R W I P. Yang kedua metode pengeluaran yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah W ditambah X dikurangi M. Anak-anak perhatikan di sini. Meskipun sudah diperingatkan oleh seorang guru, sebagian anak masih saja tetap tidak memperhatikan ke depan. Ada yang tidak bersemangat, ada yang tidur, ada yang membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita sudah maju ke materi mengenai tentang BUMD. Sebelumnya ada yang tahu BUMD itu apa? Ya. Ya, betul. BUMD itu badan usaha milik daerah. Apa bedanya dengan BUMN? Kalau BUMN milik kalau BUMD milik contohnya, kalau misalkan perusahaan di bidang transportasi seperti Damri itu milik BUMN apa milik BUMD? Betul. Seperti transportasi itu milik BUMD. Kalau misalkan contohnya Pertamina itu milik siapa? Jadi adik-adik semuanya sudah bisa membedakan mana yang milik negara dan mana yang milik daerah. Oke. Ini pengertian dari BUMD. BUMD adalah badan usaha milik daerah yang setengah atau seluruh modalnya dimiliki oleh daerah. Jadi BUMD itu boleh perusahaannya itu dimiliki oleh orang lain, seperti perusahaan perseroan. Terus adapun tujuan BUMD. Nah, di sini ada yang tahu nggak tujuan BUMD itu didirikan buat apa sih? Ya, betul. Ada lagi? Ada yang tahu? Melayani masyarakat. Ya, betul. Melayani masyarakat. Poin penting dari adanya tujuan BUMD adalah untuk melayani masyarakat. Nah, adapun di sini nih
Contoh tujuan BUMD. Di sini tuh ada 3 tujuan BUMD itu. Yang pertama, memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian di daerah itu sendiri. Nah, yang kedua, tujuan itu menyediakan barang dan jasa yang bermutu. Yang ketiga, memperoleh laba atau keuntungan. Nah, kalau dari tujuan BUMD, kita lihat di sini ada perbedaan dengan BUMS. Kalau BUMS, tujuan BUMS itu apa? Ada yang masih ingat? Mendapatkan keutamaan. Kalau tujuan BUMS itu kebalik, memperoleh laba keuntungan itu di poin yang pertama, yaitu tujuan utamanya itu untuk mencari keuntungan atau laba. Sedangkan berbeda dengan BUMD ataupun BUMN, yaitu untuk melayani masyarakat yang ada di wilayah itu. Oke. Nah, di sini ada sedikit tayangan mengenai BUMD. Kita simak bersama. Usaha milik daerah. BUMD ini badan usaha yang dikelola, dibina, dan diawasi oleh pemerintah daerah. Ya, aku diajak berkeliling kota bersama ayahku untuk melihat berbagai macam BUMD yang berada di kotaku. Kamu lihat ada pembangunan jembatan dan jalan raya itu? Ya, itu peran dari BUMD dalam melaksanakan pembangunan daerah serta pembangunan nasional. Selain itu, BUMD salah satu sumber pendapatan asing daerah yang ikut serta dalam pembangunan perekonomian daerah. Ya, dari contoh tadi ternyata ada banyak yang kerugian dari BUMD itu, diantaranya yang akan menanggungnya. Sementara itu, kelemahan BUMD diantaranya cenderung kurang cepat dalam mengambil keputusan karena pengelolaannya menyangkut birokrasi dan Nah, itu tahu. Jadi contohnya itu BUMD itu seperti kalau di bidang transportasi itu seperti bus kota. Terus kalau di bidang itu tuh kayak PDAM itu milik BUMD. Seperti itu. Oke, ada yang ingin tanya lagi? Apa yang ingin ditanyakan lagi? Pak, saya mau nanya Pak, Oke, silakan. berapa persen saham minimal yang harus dimiliki perusahaan daerah? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya. Berapa persen sih saham yang harus dimiliki oleh BUMD itu sendiri? BUMD ataupun BUMN? Jadi, oke, baik, kepemilikan yang harus dimiliki oleh BUMD maupun BUMN itu sebesar 51%. Ada yang ingin tanyakan lagi? Pak, saya mau nanya, Oke, silakan. contoh perusahaan BUMD itu apa sih, Pak? Oke, baik. Di sini ada yang udah tahu contoh BUMD apa? Nggak tahu. Ya, ada yang udah tahu? Oke, seperti kalau misalkan ada bus kota itu milik siapa? Nah, itu tahu. Jadi contohnya itu BUMD itu seperti kalau di bidang transportasi itu seperti bus kota. Terus kalau di bidang itu tuh kayak PDAM itu milik BUMD. Seperti itu. Di dalam proses pembelajaran diferensiasi tadi, seorang guru bisa menggunakan 3 strategi dalam proses pembelajaran. Strategi yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi proses. Strategi yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi produk. Strategi yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi konten. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi bisa memenuhi kebutuhan siswa serta memenuhi belajar siswa? Setelah hasil dalam pemetaan, dalam pembelajaran berdiferensiasi bisa menggunakan video pembelajaran, di mana di dalam video pembelajaran terdapat beberapa unsur seperti audio, visual, dan gambar, serta lain-lain. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi bisa menjadi salah satu solusi dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih.